Ulama sepakat bahwa batu bisa menghilangkan najis dari dua tempat atau dua kemaluan, yaitu kubul dan dubur. Dengan cara istijmar, istinja pakai batu, disentuhkan atau diusapkan pada kubul atau dubur kita. Istinja itu kan ada dua, ada istinja dengan air, ada istinja itu dengan batu. Istinja dengan batu itu kan tidak lalu membuat najis itu hilang semua. Lain dengan air. Coba orang sekarang kencing, lalu pakai air, insya Allah najis kan hilang semua, bersih. Tapi kalau istinja dengan batu, itu mesti ada sisanya. Nah, dalam kondisi ini, sisa inilah yang lalu, bekasnya ini yang lalu oleh mazhab Syafi'i dikatakan dimakfuh. Tetapi oleh Abu Hanifah, mazhab Hanafi itu dijadikan dasar bahwa najis yang sedikit itu tidak apa-apa. Ada batu itu batu yang bersifat hakiki, ada batu itu yang bersifat syar'i. Batu yang bersifat hakiki itu ya batu yang seperti kita lihat itu batu hakiki. Nah, batu yang syar'i itu ya kullu jamidin tahirin qaliin ghairi muhtarami. Batu yang syar'i itu adalah setiap sesuatu yang suci yang bisa membersihkan dan dia menjadi sesuatu yang artinya tidak lalu dianggap sesuatu yang terhormat. Nah, kalau menggunakan istilah ini, maka setiap sesuatu yang itu padat, yang bisa membersihkan, mensucikan, maka itu bisa dipakai istinja. Meskipun ada air atau tidak ada air, istinja dengan batu atau sebangsa batu itu boleh. Ini ada dalam kitab Al-Qawanin Al-Fiqhiyah dari mazhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian fikih. Sekarang kita membahas tentang sesuatu yang dijadikan alat untuk menghilangkan najis. Jadi ini terkait dengan najis ya. Najis yang bisa dihilangkan dengan sesuatu. Artinya sesuatu yang bisa menghilangkan najis hakiki. Wa amma syai'u alladhi bihi tuzalu fa innal muslimina ittafaqu ala annal ma'a at-tahira al-mutahhira yuziluha min hadhihi thalathatil mahar. Semua kaum muslimin itu sepakat bahwa sesungguhnya air yang suci dan mensucikan itu bisa menghilangkan najis pada 3 tempat, yaitu bisa menghilangkan najis pada badan, bisa menghilangkan najis pada baju, dan bisa menghilangkan najis pada tempat. Jadi yang disepakati ulama bahwa air yang suci dan mensucikan ya, itu bisa menghilangkan najis. Karena ada air yang suci tetapi dianggap tidak bisa mensucikan. Tidak bisa mensucikan. Nah, ini nanti ulama akan berbeda pendapat tentang itu. Termasuk nanti apakah teh misalnya. Teh, bukankah teh itu sesuatu yang cair, yang suci, yang bisa kita minum,
apakah bisa menghilangkan najis? Nah, itu termasuk nanti kita bahas. Nah, itu ulama sepakat kalau mengenai air yang suci sekaligus mensucikan. Nah, yang menjadi perdebatan nanti adalah air suci tetapi dia tidak bisa mensucikan. Wattafaqu, yang kedua, ulama bersepakat wattafaqu aidan ala annal hijarata tuziluha minal makhrajain. Ulama sepakat bahwa batu bisa menghilangkan najis dari dua tempat atau dua kemaluan, yaitu kubul dan dubur, dengan cara istijmar, yaitu dengan cara istijmar, yaitu pakai batu, istinja pakai batu yang itu disentuhkan atau diusapkan pada kubul atau dubur kita, atau dikenal dengan istijmar atau istinja dengan batu. Karena istinja itu kan ada dua, ada istinja dengan air, ada istinja itu dengan batu. Nah, ulama sepakat bahwa batu itu bisa mensucikan najis dari dua kemaluan itu. Batu, yang disepakati batu. Nah, sekarang adalah pertanyaannya, kalau lalu istijmar itu terhadap barang yang keluar dari kemaluan itu, yang keluar itu bukan yang biasanya. Artinya kalau kubul kita, kemaluan kita, itu kan keluarnya kencing, keluarnya juga kotoran. Nah, sekarang yang kalau yang keluar itu darah, yang keluar itu darah, apakah itu lalu boleh pakai istinja dengan batu? Nah, jadi sekarang itu babnya bab istinja dengan batu atau istijmar. Yang pertama, pendapat pertama bahwa fadhahaba Abu Hanifah wa Malikun wa Syafi'i fil asah ila annahu yajuzu al istijmar minal kharijin nadiri kaddami wa dudi wa nahwihima. Menurut Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i, dalam pendapat yang qaul yang asah, itu boleh beristinja dengan batu itu dari sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur itu yang bukan biasanya. Artinya kalau misalnya keluar darah dari kubul dan dubur itu, maka boleh beristinja dengan batu. Tetapi pendapat yang kedua mengatakan wadhahaba asy-Syafi'i fil Kalau tadi pendapat Imam Syafi'i itu yang asah, ya, artinya yang paling sahih. Nah, kalau ini yang kedua ini pendapat Imam Syafi'i sendiri dalam dalam kitab Al-Umnya. Nah, Imam Syafi'i itu punya kitab Al-Um, termasuk juga kitab Ar-Risalah. Nah, kitab Ar-Risalah itu kitab tentang usul fikih, kitab Al-Um itu kitab fikih. Itu kitabnya Imam Syafi'i, tetapi tidak ditulis oleh Imam Syafi'i sendiri. Karena kalau kita baca dalam kitab Al-Um itu, yang punya saya itu ada 9 jilid. Dalam Al-Um itu dikatakan qala asy-Syafi'i, berkata Imam Syafi'i. Berarti yang nulis kan bukan Imam Syafi'i, yang menulis bukan Imam Syafi'i, karena mengatakan qala asy-Syafi'i, jadi berkata Imam Syafi'i. Jadi murid-muridnya yang lalu membukukan pendapatnya itu, terutama Imam Al-Muzanni. Nah, kalau dalam Al-Um sendiri dan pendapatnya Imam Ahmad itu, annal istijmarah yakhtassu bil kharij
al-mu'tadi wa huwa al-baulu wal ghaitu. Jadi yang boleh beristinja dengan batu itu hanya kalau yang keluar itu kencing dan kotoran yang keluar dari dubur yang biasanya itu. Selain itu ya tidak boleh. Selain itu ya tidak boleh. Menurut pendapat Imam Ahmad dan Imam Syafi'i dalam Al-Um. Tapi mazhab Syafi'i dalam selain Al-Um artinya kebanyakan yang qaul yang ashah, yang lebih sahih dari mazhab Syafi'i itu adalah boleh sesuatu yang lain yang keluar dari kubul dan dubur itu. Nah, termasuk yang lalu menjadi permasalahan adalah sekarang kalau yang keluar itu melebihi dari tempatnya. Contoh misalnya kencing. Kencing itu meleleh ke hasyafahnya. Hasyafah itu helmnya itu. Itu hasyafah. Nah, itu meleleh ke situ. Jadi bukan hanya di tempat keluarnya itu. Nah, apakah lalu boleh kalau misalnya itu? Atau misalnya karena kotorannya keluar dari dubur, karena misalnya mencert lalu keluarnya itu tidak fokus di lubang itu, jadi agak melebar misalnya. Nah, itu menurut pendapat yang pertama, la yajuzu al-istijmar illa fil maudhi'il mu'tadi. Jadi istinja dengan batu itu tidak boleh kecuali pada tempat yang biasanya keluar. Artinya tidak lalu melebar ke mana-mana. Tidak sampai ke hasyafahnya. Ya khusus di mana dia keluar itu sudah. Jadi di lubangnya itu. Jadi misalnya lalu sampai ke kakinya, sampai ke betisnya, sampai ke pahanya ya tidak bisa dihilangkan najisnya itu dengan cara beristinja atau dengan mengusapkan batu itu. Pendapat yang kedua mengatakan ya juzu al-istijmar walau tajawaza al-khariju al-maudi al-mu'tada. Jadi boleh istijmar itu walaupun yang keluar itu tidak pada tempatnya, melewati tempatnya. Artinya misalnya lalu ke hasyafahnya, artinya ke helmnya itu, kencingnya itu meleleh sampai ke helmnya itu. Nah itu, atau misalnya duburnya itu kotorannya itu melebar melebihi duburnya. Nah itu asalkan tidak sampai ke betis kemana-mana, itu tidak sampai ke situ maksudnya. Nah apa dasarnya yang membolehkan itu? Karena dulu pernah sahabat muhajirin itu pernah memakan kurma yang setelah itu perutnya itu tidak enak, sehingga ya tentu kotoran yang keluar itu tidak persis di tempat keluarnya, yaitu agak melebar. Nah itu Rasulullah tidak memerintahkan itu, walam yu'maru bil istinja'i bil ma'i. Jadi Rasulullah tidak menyuruh agar mereka beristinja dengan air, tetapi dengan batu yang dilakukan sahabat tidak apa-apa. Artinya Rasulullah tidak menyuruh harus istinja dengan air, karena kotoran yang keluar itu melebar karena cair ya. Karena kalau cair itu biasanya kan tentu melebar tidak persis di tempat keluarnya. Lain dengan kalau lalu bungkol ya. Tentu itu akan keluar persis, tidak melebar kemana-mana. Nah dalam masalah ini, jadi kalau kita ikuti yang kedua ini tentu agak mudah. Jadi kalaupun melebar misalnya masih bisa kita menggunakan istinja dengan batu.
Tetapi yang perlu kita ingat adalah bahwa istinja dengan batu ini termasuk rukhsah. Artinya begini, kebolehan untuk umat ini. Artinya keringanan yang diberikan Allah untuk umat Islam. Karena apa? Karena istinja dengan batu itu kan tidak lalu membuat najis itu hilang semua. Lain dengan air. Coba orang sekarang kencing, lalu pakai air, insya Allah najis kan hilang semua, bersih mesti. Tapi kalau istinja dengan batu, itu mesti ada sisanya. Nah, dalam kondisi ini, sisa inilah yang lalu, bekasnya ini yang lalu oleh mazhab Syafi'i dikatakan dimakfu. Tetapi oleh Abu Hanifah, mazhab Hanafi itu dijadikan dasar bahwa najis yang sedikit itu tidak apa-apa. Nah, kalau Imam Syafi'i mengatakan itu najis, tetapi artinya ada tetap najis itu, tetapi dimakfu karena sedikit. Karena itu tidak bisa dikiaskan kepada yang lain. Tetapi kalau Abu Hanifah mengatakan karena ini masih tersisa sebenarnya, tidak bersih murni, maka ini dijadikan dasar berpikir bahwa najis yang sedikit itu tidak apa-apa. Jadi boleh najis yang sedikit itu. Nah, ini dijadikan dasar seperti itu. Nah, itu terkait dengan istijmar. Tadi jelas bahwa hadisnya itu yaitu batu. Idza dhahaba ahadukum, sabda Rasulullah, idza dhahaba ahadukum ila al-ghaid falyastatib bi thalathati ahjarin fa innaha tujzi'u anhu. Jadi apabila kamu pergi ke kamar kecil, artinya menunaikan hajat, maka gunakanlah untuk bersuci itu 3 batu. Maka 3 batu itu sudah cukup. Sekali lagi, dalam teksnya ini, dalam teks semua hadis ini adalah batu. Tetapi kalau lalu kita di kota-kota itu lalu menggunakan tisu, bukan batu. Jadi di kota-kota besar kan agak banyak yang tidak menggunakan air, tidak disediakan batu untuk istinja. Tetapi nampaknya istinja digunakan adalah tisu. Nah, sedangkan teks hadis ini adalah menggunakan batu. Nah, inilah lalu ulama berbeda pendapat. Jadi kalau mazhab Syafi'i itu mengatakan begini, al-hajaru, batu itu ada al-hakiki, ada yang syar'i. Ada batu itu batu yang bersifat hakiki, ada batu itu yang bersifat syar'i. Batu yang bersifat hakiki itu ya batu. Sudah, batu itu ya batu yang seperti kita lihat itu batu hakiki namanya. Memang betul-betul batu. Nah, batu yang syar'i itu ya kullu jamidin tahirin qaliin ghairi muhtaramin. Jadi batu yang syar'i itu adalah setiap sesuatu yang suci, yang bisa membersihkan, dan dia menjadi sesuatu yang artinya tidak lalu dianggap sesuatu yang terhormat. Artinya kalau makanan sesuatu yang kita harus makan, tidak boleh dipakai untuk istinja itu. Yang seperti itu maksudnya. Atau kertas yang tertulis di situ kalimat-kalimat yang terhormat, yang tentu kita hormati, maka itu tidak boleh kita gunakan untuk
beristinja. Nah, kalau menggunakan istilah ini, maka setiap sesuatu yang itu padat, yang bisa membersihkan, mensucikan, maka itu bisa dipakai istinja, pakai istinja. Jadi kalau begini maka menggunakan tisu itu boleh, karena ini dianggap batu. Al-hajarus syar'i, ya. Secara syar'i dia batu, tapi secara hakiki bukan batu. Secara hakiki bukan batu. Kalau dalam kitab majmu'nya fatwanya Ibnu Utsaimin juz 4 halaman 112 mengatakan, yujzi'u fil istijmar isti'malul manadil wala ba'sa bihi li'annal maqsuda minal istijmar huwa izalatun najasah. Jadi istijmar itu ya beristinja dengan batu ya boleh, bahkan misalnya pakai sapu tangan, misalnya pakai sapu tangan itu boleh, karena maksud istijmar itu, istinja dengan batu itu, istinja itu adalah istinja dengan batu maksudnya, atau istijmar ini adalah maksudnya kan untuk mensucikan najis. Nah, setiap sesuatu yang bisa dipakai untuk mensucikan najis itu, ya itu boleh digunakan. Termasuk juga Syekh bin Baz, ya, Syekh bin Baz itu juga membolehkan. Ya juzu al-istijmar, dalam kitab Majmu' fatwanya itu Syekh bin Baz mengatakan ya juzu al-istijmar, ya juzu fil istijmar kullu syai'in yahsulu bihi izalatul adha minat tahirat. Jadi istijmar itu boleh setiap sesuatu yang bisa menghilangkan kotoran, menghilangkan najis, itu boleh. Sehingga kalau begitu maka kertas pun boleh dipakai istijmar. Sehingga karena begitu tisu juga boleh dipakai karena bisa menghilangkan najis, bisa menghilangkan najis. Nah, disinilah lalu yang berbedaan pendapat itu di kalangan ulama. Ulama yang pertama mengatakan bahwa Madzhab Syafi'i mengatakan bahwa boleh segala sesuatu yang itu padat, yang bisa mensucikan itu dipakai untuk beristinja, kecuali tulang dan kotoran binatang. Kotoran binatang dan tulang itu tidak bisa digunakan. Itu pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Sedangkan Imam Malik mengatakan bahwa yang tidak boleh itu adalah makanan. Jadi yang tidak boleh itu makanan atau sesuatu yang itu berharga. Sesuatu yang berharga. Misalnya sekarang ada emas, ada intan, ada berlian. Itu kan padat. Kan itu sejenis batu. Nah, itu kalau dipakai istinja. Misalnya dipakai istinja ke dubur misalnya. Itu tidak boleh kan dari Imam Malik. Karena apa? Karena itu sesuatu yang dianggap oleh manusia itu sesuatu yang itu termasuk misalnya logam mulia. Itu termasuk perhiasan. Nah, itu emas tidak boleh. Termasuk juga makanan. Misalnya ada kue, ada kue yang padat lalu dipakai untuk istinja. Ya tidak boleh, meskipun itu bisa membersihkan, tetapi itu tidak boleh. Menurut Imam Malik tidak boleh. Pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwa yang boleh dipakai istinja itu cuma batu. Selain batu ya tidak boleh. Kenapa? Ya karena hadisnya begitu.
Ini pendapatnya Ad-Dhahiri, termasuk Al-Dhahirnya, termasuk Ibnu Hazm. Ibnu Hazm itu ngarang kitab namanya Al-Muhalla. Ini ada pada jilid 1. Di dalam Muhalla itu dikatakan bahwa yang bisa dipakai untuk istinja itu batu tok. Selain batu tidak boleh. Jadi kalau tisu-tisu itu ya tidak boleh menurut Ibnu Hazm. Bahkan Ibnu Hazm itu ngeritik madhab Syafi'i. Katanya Ibnu Hazm begini, Imam Syafi'i itu loh, madhab Syafi'i itu loh katanya, bukan Imam Syafi'i. Madhab Syafi'i itu berpendapat bahwa kalau istinja dengan selain batu itu boleh, katanya. Padahal hadisnya jelas-jelas batu. Nah ini pelanggaran katanya Ibnu Hazm. Pelanggaran. Giliran istinja itu padahal hadisnya batu, boleh tidak batu. Giliran tayamum itu harusnya pakai debu, itu tidak boleh selain debu. Nah ini kan namanya tidak bisa konsisten, maksudnya begitu, kira-kira begitu maksud. Tidak konsisten. Madhab Syafi'i itu kira-kira katanya Ibnu Hazm kira-kira tidak konsisten. Kalau tayamum itu kan hadisnya kan memang turab, debu. Dan Imam Syafi'i tidak membolehkan kecuali debu. Lain dengan Abu Hanifah. Kalau Abu Hanifah ke tembok boleh, ke sesuatu yang bagian atau ulama-ulama lain itu membolehkan kepada sesuatu yang masuk bagian dari bumi, misalnya batu. Jadi bertayamum dengan batu itu boleh, selain madhab Syafi'i. Ya. Nah kalau Imam Syafi'i harus pakai debu. Kalau tidak debu ya tidak boleh. Maka kalau orang di pesawat itu tentu tidak berdebu, maka menurut madhab Syafi'i tidak boleh. Tapi menurut madhab lainnya boleh. Itu. Nah, giliran tayamum katanya Ibnu Hazm tidak boleh, tidak harus debu. Tapi giliran istinja itu boleh tidak pakai batu. Nah kata kritiknya Ibnu Hazm ini tidak konsisten kalau begini ini. Nah, Ibnu Hazm itu dulu itu awalnya itu madhabnya madhab Syafi'i, tetapi karena sesuatu hal maka dia pindah ke madhab Daud Ad-Dhahiri. Jadi Ibnu Hazm ini pokoknya harus sesuai dengan hadis ya, harus. Nah ini tidak membolehkan istinja itu kecuali dengan batu. Yang keempat yaitu yang mengatakan istinja dengan tulang itu boleh, tetapi kotoran binatang itu tidak boleh dipakai istinja. Artinya kalau ada tainya sapi sudah kering, sudah padat, lalu dipakai istinja tidak boleh, gitu. Itu tidak boleh. Nah, yang terakhir ini yang lalu betul-betul bebas ya. Wasyadda at-Tabari fa ajasa al-istijmar bi kulli tahirin wa najasin. Jadi menurut At-Tabari ini meskipun dikatakan oleh penulis kitab ini bahwa pendapat ini pendapat syadz, pendapat ini pendapat nyeleneh. Ini menurut At-Tabari boleh beristijmar, beristinja itu dengan apa saja. Dengan apa saja yang suci. Jadi apa saja yang suci boleh dipakai beristinja. Baik itu najis, sesuatu itu najis ataupun tidak najis. Apalagi tidak najis, najis saja boleh. Jadi At-Tabari ini. At-Tabari ini termasuk ulama yang pendapat-pendapatnya itu ringan. Yang umum perempuan itu kan tidak boleh jadi imam laki-laki. Nah kalau At-Tabari ini boleh. Kalau At-Tabari itu boleh. Jadi man sahhat salatuhu sahah imamuh. Katanya atau
katanya itu, jadi siapa yang sah salatnya, mestinya juga disah dia untuk jadi imam. Itu. Jadi kalau perempuan sah salatnya, ya sudah sah juga jadi imam. Gitu. At-Tabari ini ya. Jadi At-Tabari ini pendapatnya memang nyeleneh lah diantara para ulama ini, dan ini punya tafsir namanya tafsir At-Tabari. Berjilid-jilid, tafsir At-Tabari itu berjilid-jilid. Hanya madhab At-Tabari ini tidak berkembang karena tidak dikembangkan, murid-muridnya tidak mengembangkan. Jadi madhab itu termasuk At-Tabari ini madhab tersendiri, hanya karena tidak berkembang saja. Nah, jadi itu jadi jelas bahwa ulama berbeda pendapat tentang kebolehan beristijmar, beristinja kepada selain batu. Yang disepakati itu batu. Kalau selain batu masih diperselisihkan. Nah, tapi jumhur ulama membolehkan bahwa selain batu itu boleh digunakan, Nah, artinya jangan punya anggapan bahwa orang beristinja dengan tisu itu pas harus bersih penuh itu. Tidak. Artinya tidak lalu beranggapan bahwa itu pas bersih sebersih-bersih, enggak. Mesti ada bekasnya. Termasuk misalnya ketika kita kencing lalu pakai tisu, maka mesti bekasnya itu ya ada. Yang melekat di situ mesti ada bekasnya. Sehingga tidak mensucikan sesuci-sucinya. Nah, tadi menggunakan bahwa orang beristinja itu 3 batu. Nah, 3 batu itu menurut mazhab Syafi'i itu 3 batu itu boleh bisalasati ahjarin, boleh dengan 3 batu, boleh dengan bisalasati atrafi hajarin, boleh dengan 3 batu atau 1 batu tetapi 3 sudut yang dipakai. Jadi ada 1 batu, anggap batu ini, maka istinja pertama. Jadi istinja pertama itu misalnya pakai bagian sini, sudut bagian sini. Terus istinja kedua misalnya pakai yang di samping ini. Terus istinja yang ketiga misalnya pakai bagian yang ujung. Jadi kan 1 batu, tetapi tidak menetap di situ. Jadi yang dipakai untuk mengusap itu misalnya 3 bagian, 3 sudut. Nah, itu boleh. Jadi tidak harus pakai batu. Meskipun menurut Ibnu Hazm itu harus 3 batu, karena hadisnya ya 3 batu itu. Hadisnya 3 batu ya 3 batu itu. Nah, jadi menurut Ibnu Hazm 3 batu. Tapi menurut mazhab Syafi'i tidak harus 3 batu, tetapi yang dimaksud 3 usapan. 3 usapan pada sudut yang berbeda. Jadi kalau pada bagian ujung yang dipakai ngusap pertama, ya yang kedua ya jangan bagian ujung lagi. Harus bagian samping. Sudut yang kedua, sudut yang ketiga bagian-bagian yang lain. Jadi 3 batu untuk 1 batu untuk 3 usapan gitu. Jadi kalau misalnya tisunya tebal, maka bisa pakai bolak-balik gitu. Kira-kira begitu. Tapi mana ada tisu tebalnya, mesti tisunya ya tipis-tipis begitu. Nah, apakah harus 3 kali? Nah, menurut mazhab Syafi'i dan menurut Ahmad bin Hanbal itu minimalnya itu 3 kali. Jadi harus 3 kali itu harus. 3 kali itu harus, karena memang hadisnya itu 3. Ya, 3. Tetapi kalau menurut mazhab Hanafi dan mazhab Maliki itu disunnatkan 3 kali. 1 kali itu boleh. Apa dasarnya? Hadis man istajmara falyutir, barang siapa beristinja dengan batu atau istijmar, falyutir, maka hendaklah dia menggunakan yang ganjil, menggunakan batu atau sesuatu sebangsa batu itu secara ganjil. Man fa'ala faqad ahsan,
Siapa yang melakukan yaitu baik. Jadi melakukan 3 kali atau berapa kali itu baik. Nah sekarang kalau 1 kali ya tidak apa-apa. Misalnya suci dengan 1 kali itu. Jadi ukurannya itu bukan hitungan. Menurut Abu Hanifah dan Imam Malik itu ukurannya bukan hitungan. Ukurannya itu bersih atau tidak. Jadi kalau sudah bersih ya sudah cukup, itu sudah cukup dan memenuhi syarat. Nah itu yang dimaksud dengan istinja dengan batu dan sejenisnya batu. Barangkali sampai di sini ada yang ingin disampaikan? Ya. Hah? Akik? Yuk. Ya. Sakit. Dibersihkan dengan keluarganya menggunakan tisu basah. Ya. Tisu basah itu beralkohol 10-25%. Ya. Bagaimana dengan keadaan seperti ini? Ya. Ini artinya tidak terkait dengan yang batu tadi ya. Jadi ada orang sekarang sakit karena sakit tidak bisa ke jeding kemana, jadi pakai tisu. Nah tisu lalu misalnya anggaplah ngengek gitu lah ya, biar lebih besar namanya, tidak kencing, ngengek saja. Lalu setelah ngengek tentu tisunya dibuang, orangnya dibersihkan pakai tisu basah. Tisu basah itu tadi beralkohol. Alkohol itu kan tidak apa-apa. Alkohol kan tidak apa-apa. Jadi menggunakan alkohol tidak apa-apa. Jadi alkohol yang dipakai, yang ada dalam tisu, ada, tapi yakin ada alkohol ya, pakai alkohol itu ya, ya sudah. Pakai alkohol, tisu yang ada alkoholnya tidak apa-apa digunakan untuk membersihkan. Jadi dibersihkan dulu dengan itu, lalu setelah itu selanjutnya dibersihkan sampai biasanya setelah pakai tisu yang basah pakai tisu kering biasanya. Dan tisu kering yang dipakai itu tidak apa-apa. Alkohol itu apa najis apa enggak? Alkohol enggak najis. Alkohol enggak najis. Meskipun ada yang menganggap itu najis. Meskipun ada yang menganggap najis. Ya kalau tidak berbeda ya bukan fikih namanya. Yang berbeda ya kalau fikih itu yang mesti berbeda, tidak ada fikih itu yang berbeda. Yang tidak berbeda mesti berbeda fikih itu. Itu fikih itu. Jadi kalau Bapak terkejutan itu artinya perlu banyak belajar fikih. Jadi fikih itu yang berbeda mesti. Nah, dan jadi tisu itu tidak najis. Kalau digunakan tidak apa-apa. Tidak digunakan. Nah, sekarang bagaimana kalau ada kalimat kullu muskirin, kullu khamrin muskirin. Muskirin. Kullu muskirin hamrun. Jadi setiap yang memabukkan itu khamr itu. Sedangkan kullu hamrin haramun. Jadi setiap memabukkan khamr yang setiap khamr itu mesti haram. Khamr dengan alkohol berbeda. Khamr itu dianggap oleh ulama najis sekaligus najis. Jadi sedikit atau banyak haram karena najisnya. Tetapi kalau alkohol tidak disamakan dengan khamr. Tidak bisa disamakan dengan khamr. Meskipun kalau banyak-banyak bisa memabukkan. Ya kalau selain itu juga kalau banyak-banyak kelebihan juga bisa saja memabukkan.
Jadi itu enggak apa-apa. Jadi enggak apa-apa pakai yang itu tadi, yang seperti yang diceritakan itu tadi, pakai pempes terus dibersihkan pakai alkohol dan selanjutnya pakai tisu kering. Barangkali itu ada ya. Iya. Ya, tidak ketika beristinja dengan tisu itu masih ada bau, ya enggak apa-apa. Memang bisanya tisu ya begitu. Meskipun batu ya bisanya begitu. Makanya tadi di Ma'fu katanya mazhab Syafi'i, katanya mazhab Abu Hanifah ya tidak apa-apa karena sedikit. Kalau mazhab Syafi'i tidak dijadikan dasar untuk yang lain, tapi kalau mazhab Abu Hanifah dijadikan dasar gitu. Jadi tidak apa-apa. Jadi baunya itu ya tidak apa-apa. Jadi, apakah harus, nah ini yang kelupaan. Apakah harus ketika ada air harus air? Enggak. Sekalipun ada air, istinja pakai batu atau pakai tisu, ya boleh. Sekalipun ada air. Jadi misalnya di mall, di situ ada jeding yang pakai tisu, ada jeding yang pakai air. Tiba-tiba masuknya sama jeding yang sudah pakai tisu. Sudah kenceng atau sudah ngingik? Karena pikirannya harus tisu itu karena ada air, pikirannya ada air, ya sudah balik cari enggak perlu. Jadi meskipun ada air atau tidak ada air, istinja dengan batu atau sebangsa batu itu boleh. Itu. Barangkali itu ini ada dalam kitab Al-Qawanin Al-Fiqhiyah dari mazhab Maliki. Barangkali ini sudah cukup. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.